Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus membacakan bab demi bab, part demi part dari cerita yang sangat seru, cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar admin update video terbaru kalian tidak ketinggalan. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 118, di mana Yi Chen sekarang ini sedang menghadiri acara ulang tahun dari Tuan Besar Song. Oke, kita lanjutkan di cerita di part ke 118 ini. Sementing bersikap begitu ramah terhadap Yichen, begitu lembut, namun malah bersikap begitu dingin, begitu kasar padanya. Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Huxin cukup merasa dipermalukan. Dia melihat Liu Guang dengan gigi yang dieratkan lalu berkata dengan nada dingin, "Liu Guang, aku berikan sebuah tugas untukmu. Jika kamu bisa melakukannya dengan baik, aku pasti tidak akan merugikanmu. Tapi jika kamu tidak bisa melakukan dengan baik, maka kelak jangan temui aku lagi." Ekspresi wajah Liu Guang tampak dingin, lalu dia buka mulut dengan mengatakan, "Tuan Muda Wu memberitakan, perintahkan saja. Liu Guang pasti akan berusaha sekuat tenaga." Wuxin menatap ketat lekat Ye Chen dengan yang berada di perkarangan lalu berkata dengan suara dingin, "Nanti kamu pikirkan cara. Aku ingin kamu mempermalukan, memberi pelajaran kepada Ye Chen dengan keras di hadapan Song Wanting. Aku ingin dia dipermalukan secara habis-habisan di hadapan Song Wanting. Paling baik lagi jika bisa membuatnya pergi dari sini dengan patuh dan putus asa." Liu Guang bersemangat sekali. Bukankah ini merupakan kesempatan terbaik untuk membalaskan dendam pribadi? Berpikir sampai di sini, dia membuka mulut dan berkata dengan antusias, "Tuan Muda tenang saja, nanti saya akan turun ke bawah dan menemuinya." Saat ini juga suasana hati Liu Guang sangat antusias. Dia pernah menyelidiki sebelumnya. Yi Chen mengandalkan ilmu tipuan Feng Shui untuk menipu sejumlah tokoh besar di kota Jinling. Disebut orang-orang dengan sebutan kehormatan Master Yi, Tuan Hongwu, keluarga Wang, keluarga Qin, bahkan keluarga Song menganggap Yi Chen sebagai tamu penting, merupakan seorang yang keberadaannya tidak mampu dipermasalahkan oleh Liu Guang. Namun Liu Guang merasa meski dirinya tidak bisa mencari masalah dengannya, itu tidak berarti keluarga Wu tidak bisa. Karena Yi Chen ini telah menyinggung tuan dari keluarga Wu, maka jika keluarga Wu ingin menghabisinya, bukankah itu merupakan urusan yang sepele? Sekarang tuan dari keluarga Wu menyuruhnya untuk memulai peperangan. Ini bukan hanya merupakan kesempatan untuk membalas dendam, namun juga kesempatan untuk menyenangkan hati majikan. Sekali menyelam dua pulau terlampaui, ibarat mendapatkan dua mangsa hanya dalam satu bidikan. Dengan adanya Wuxin yang mendukungnya dari belakang ditambah dengan dendam dan kebencian sebelumnya yang menyeruak dalam hatinya, Li Guang sebelumnya merasa kegirangan. Hari ini dia harus menggigit Yi Chen dengan kejam. Lebih baik lagi jika bisa langsung menghabisnya. Lalu Li Guang bergegas mengatakan pada Wuxin, "Tuan Wu, aku akan menemuinya sekarang." Sekarang ini dalam perkarangan villa Wang Zenggang, Qin Geng, Tuan Hongwu, William beserta Wang Dongsu melihat kedatangan Yi Chen, lalu kemudian mengelilingnya, menyapanya dengan hormat dan sungkan. Wang Jinggan, Qin Geng, Tuan Hongwu serta William memanggil Yi Chen dengan sebutan Master Yi. Sementara Wang Dongsu memanggil Yi Chen dengan sebutan Tuan Yi. Selain mereka, beberapa orang ini di samping Qin Geng juga turut serta seorang wanita cantik yang berpenampilan elegan dan cantik. Wanita cantik ini mengenakan sebuah gaun malam berwarna biru muda, tampak sangat menarik perhatian.
Ichen memperhatikan wanita itu dengan seksama, baru kemudian menyadarinya dengan kaget. Ternyata wanita elegan dan dewasa ini ternyata adalah Qin Oksu yang sehari-harinya mengenakan pakaian olahraga yang selalu tampak tomboy dan selalu bersikap santai. Dia berseru dengan kaget tanpa bisa ditahan. Oksu, dandananmu hari ini membuatku hampir tidak bisa mengenalimu. Begitu mendengar ucapan ini, Qin Oksu ketika itu tampak malu dan wajahnya memerah. Dia menggigit ringan bibirnya lalu berkata dengan malu, "Halo Master Yi." Hari ini Qin Oksu turut mengikuti ayahnya hadir di dalam pesta ulang tahun Tuan Besar Song, sengaja merias diri menjadi sangat dewasa karena bagaimanapun usianya lebih kecil beberapa tahun dibandingkan Yi Chen. Juga masih berkuliah dia takut Yi Chen sungguh-sungguh menganggapnya sebagai seorang adik perempuan. Jika berdandan sedikit dewasa, bisa jadi membuat hati Yi Chen tergerak. Yi Chen tersenyum tipis kepadanya lalu berkata, "Halo juga." Ketika itu, Wei Liang bergegas berjalan ke hadapannya lalu membungkuk dalam, kemudian berkata, "Master Yi, saya selalu menunggu Anda untuk melakukan operasi pekerjaan di farmasi grup W. Entah kapan Master Yi punya waktu." Yi Chen mengibas-ibaskan tangannya dan mengatakan, "Farmasi grup W adalah milikmu. Kamu urus saja sendiri dengan serius. Tidak perlu menyuruhku untuk pergi melakukan observasi." William buru-buru mengatakan, "Master Yi, apa yang saya miliki hari ini semua adalah pemberian Anda. Jadi seluruh yang ada di farmasi grup B juga merupakan milik Anda. Kelak jika Anda membutuhkan apapun, hanya perlu katakan saja. Saya pasti akan berusaha mati-matian." Ichen mengangguk dan tersenyum lalu mengatakan, "William, kamu sangat perhatian." William kembali membungkuk dengan dalam. "Master Yi, ini adalah hal yang patut saya lakukan." Saat ini sebuah suara yang nyaring dan tajam mendadak terdengar. "Aduh, sialan, sungguh aneh sekali. Sekelompok tokoh kota Jinling yang terpandang tidak disangka malah mengelilingi seorang pecundang tidak berguna dan tidak berhenti menjilatnya. Apa semua sudah buta? Atau merasa mulut kalian hambar jadi ingin menjilat kotoran?" Siapapun tidak menduga begitu Liu Guang muncul, dia langsung berani menyindir semua orang. Ucapan itu bukan hanya menyindir Yi Chen, namun juga menyindir orang-orang yang sangat menghormati Yi Chen itu. Mata Hongwu saat ini seolah ingin menyemburkan api. Dia menatap Liu Guang dengan marah, lalu memaki dengan suara dingin. "Yang bermarga Liu, kamu ini cari mati. Apa kamu ingin bernasib sama dengan putramu, membiarkanku mengukir beberapa kata di dahimu?" Ye Chen menatap Liu Guang yang memasang raut wajah menyeramkan lalu kemudian tersadar dalam hati. Ternyata orang ini adalah ayah dari Liu Ming. Liu Ming adalah anak keturunan orang kaya yang selalu mengatakan pecundang miskin di mulutnya lalu berlagak hebat padanya saat ada di hotel spa Camp Alice. Lalu dia menyuruh Hongwu untuk mengukir dua kata pecundang miskin di dahinya. Tidak menyangka ayahnya malah berani mencari masalah dengan dirinya dalam pesta ulang tahun keluarga Song hari ini. Liu Guang saat ini menatap Hongwu dengan tatapan kejam dan mengerikan lalu berkata dengan suara dingin, "Hongwu, kamu jangan banyak berlagak di hadapanku. Kamu kira aku sungguh takut padamu?" Selesai berbicara, dia menunjuk ke Yi Chen lalu berkata dengan kasar, "Aku sungguh tidak paham orang yang tidak memiliki apapun sepertimu ini, pecundang jelek yang hanya mengandalkan pihak wanita untuk hidup. Tidak disangka juga bisa muncul di sini. Bahkan ada orang yang menghormatimu dengan panggilanmu Master Yi. Ada apa? Apa semua sudah buta, tidak bisa melihat tabiat asli pecundang jelek sepertimu?" Semua orang dalam sekejap menjadi sangat marah. Satu persatu ingin memukul Li Guang, namun Yi Chen malah menahan semuanya lalu berkata dengan datar, "Semuanya hari ini adalah ulang tahun besar Song. Tidak perlu membuat keributan besar, membuat orang-orang menertawakan." Selesai berbicara, baru kemudian Yi Chen kembali berkata pada Li Guang dengan tersenyum, "Dulunya aku sudah memikirkan idiot seperti apa yang bisa mendidik seorang putra seperti Liu Ming itu. Hari ini setelah bertemu denganmu, akhirnya sudah menemukan jawabannya." Setelah berhenti sejenak, Yi-chan kembali mengatakan, "Akhir dari putramu adalah contoh buatmu. Jadi aku sarankan kamu merendah sedikit. Jangan terlalu berbangga diri. Kulit di dahimu ini bahkan sudah berkerut. Jika sungguh ingin mengukir kata dengan pisau, tidak akan selicin dahi anakmu.
kamu?" Li Guang marah hingga dadanya bergerak dengan kuat. Dia menuju Ichen dan memaki, "Aku beritahu padamu yang bermarga Yi, jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Asalkan sekarang kamu segera berlutut, lalu dengan patuh membiarkanku mengukir kata pecundang miskin di dahimu. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu." Ichen berkata dengan nada meremehkan, "Siapa yang meremehkanmu? Keberanian membuatmu merasa kamu bisa mengambil nyawaku?" Liu Guang tertawa dengan dingin dan berkata, "Kamu ini hanya mengandalkan Hongwu yang merupakan berandalan sampah ini, baru berani bertindak angkuh seperti ini. Tapi yang ada di belakangku sekarang ini adalah keluarga Wu. Hongwu bahkan lebih rendah dari hewan di hadapanku. Aku bisa menghabisinya hanya dengan satu aba-aba, apalagi kamu yang merupakan orang tidak berguna." Hongwu marah besar menyerbu ke depan dan ingin turun tangan terhadap Li Guang. Ichen menahannya lalu berkata dengan senyum, "Li Guang, etika majikanmu sepertinya kurang baik. Dia boleh saja melepas anjingnya untuk menggigit orang, tapi setidaknya dia sendiri harus muncul, bukan? Jika tidak, bagaimana kalau anjingnya dibunuh oleh orang?" Li Guang tersenyum dingin lalu berkata, "Yang bermargai, jangan kira aku tidak tahu kamu ini seperti apa. Kamu hanya menggunakan ilmu yang tidak jelas itu untuk menipu orang saja. Orang-orang ini masih tidak sadar, nanti saat mereka tersadar tidak perlu aku yang turun tangan. Mereka juga tidak akan mengampunimu." Selesai berbicara, dia menatap Song Wanting lalu berkata dengan serius, "Nona Song, Anda adalah wanita hebat yang diakui di kota Jinling. Kenapa juga tertipu dengan pecundang sampah seperti ini? Juga Anda jangan lupa, pemuda ini sudah menikah. Ditambah lagi, dia adalah menantu yang mengandalkan pihak wanita. Jika Anda terlalu dekat dengan orang seperti ini, nama baik Anda akan sangat terpengaruh. Jika semua orang salah paham, merasa Nona nomor satu di kota Jinling ternyata malah suka dengan seorang pria yang sudah menikah, memiliki istri, nama baik Anda akan sulit untuk dipertahankan lagi." Ekspresi wajah Song Wanting seketika itu berubah menjadi sangat buruk. Dia memang menyukai Yi Chen, sementara Yi Chen juga benar merupakan pria yang sudah memiliki istri, tapi memangnya ada apa dengan itu? Dirinya memangnya menyukainya, memangnya menyukai seseorang dengan tulus juga salah. Lagi pula, biarpun dia sungguh bersalah, apakah perlu kamu Liu Guang untuk mengumbarnya keluar? Namun Song Wanting juga tahu jelas di dalam hati setelah Liu Guang mengatakan hal ini, dirinya sebaliknya tidak boleh sembarangan emosi. Karena begitu dirinya emosi, maka sangat memungkinkan orang lain untuk salah paham dan mengira dia marah karena malu apa yang dikatakan benar. Jadi Song Wanting berseru dengan wajah yang buruk, "Kamu ini Liu Guang, kamu tidak ada di dalam daftar nama tamu kami. Sebenarnya siapa yang membawamu masuk?" Li Guang tertawa sinis sejenak lalu berkata dengan penuh keangkuhan, "Tentu saja Presiden Wu dari keluarga Wu yang membawa saya masuk. Jujur saya katakan kepada Anda, saya sekarang merupakan orang yang bekerja untuk keluarga Wu. Dari apa yang saya ketahui, tidak ada satupun orang yang ada di sini yang kemampuannya bisa dibandingkan dengan keluarga Wu, bukan? Meski kalian semua bersatu juga belum tentu bisa melampaui keluarga Wu. Barang siapa yang berani menyentuhku itu berarti melawan keluarga Wu." Selesai berbicara, Liu Guang tampak sangat bangga. Dia tahu asalkan dia menggunakan nama keluarga Wu, maka tidak akan ada orang yang berani macam-macam padanya. Pada saat dia mengedarkan pandangannya, dia menapati sekitar dengan angkuh. Tiba-tiba dia merasakan sesosok bayangan gelap melaluinya, kemudian wajahnya mendapatkan sebuah tamparan yang keras. Sebuah tamparan ini membuatnya terhuyung hebat. Dia hampir tersungkur setelah bersusah payah berdiri dengan stabil dan melihat, baru menyadari bahwa yang memukulnya adalah Yi Chen. Yi Chen saat ini menatapnya dengan wajah penuh senyum lalu berkata dengan datar, "Jika kamu tidak mengungkit keluarga Wu, aku juga akan malas menghiraukanmu. Tapi karena kamu sudah mengungkitnya, maka aku akan menghormati keluarga Wu." "Kamu berani memukulku? Cari mati." Li Guang tidak menyangka dia sudah mengandalkan nama keluarga Wu, tapi tidak disangka malah mendapatkan sebuah tamparan. Yang ditampar ini meski adalah wajahnya sendiri, tapi kenyataannya
Yang ditampar juga adalah wajah keluarga Wu. Yi Chen hanya merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mengelabui orang-orang, tapi jangan sampai lupa yang disinggung olehnya adalah keluarga nomor satu di Jianan, keluarga Wu. Yi Chen tersenyum tipis lalu mengangkat tangannya dan kembali memberikan sebuah tamparan lalu tertawa. Kamu mengira karena kamu ini adalah pengikut keluarga Wu, aku jadi tidak berani memukulmu. Aku beritahu padamu, yang aku pukuli ini adalah pengikut keluarga Wu. Jika merasa tidak senang, pergi dan beritahu majikanmu, suruh dia datang mencariku. Hichen sejak awal sebenarnya sudah memahami dengan jelas di dalam hati. Hong Wu sebelumnya sudah pernah meneleponnya, mengatakan bahwa keluarga Wu sedang mencari dirinya kemana-mana. Dirinya bukan hanya merupakan orang yang sudah membuat Wuki berubah menjadi seorang makhluk penelan kotoran, namun juga merupakan pujaan hati Song Wanting. Jadi, jika memberikan keluarga Wu sedikit waktu, maka keluarga Wu pasti akan bisa menemukannya. Bisa jadi sekarang ini keluarga Wu sudah menyadari orang yang disukai oleh Song Wanting adalah dirinya sendiri. Bahkan alasan Liu Guang berani keluar dan bicara sekarang ini mungkin dikarenakan anggota keluarga Wu yang memerintahkannya dari belakang. Jika demikian, lebih baik dirinya langsung mendesak keluarga Wu untuk keluar. Apa yang patut dipertengkarkan dengan anjing pengikut seperti Liu Guang ini? Liu Guang sungguh marah hingga hampir kehilangan kewarasannya. Dirinya dengan jelas memakai nama keluarga Wu tapi masih tidak berguna. Bukankah Yi Chen sedang mencari mati? Baik, karena dia ingin mati maka akan Liu Guang kabulkan. Begitu teringat akan Wuxin yang merupakan tuan muda kedua keluarga Wu saat ini sedang berada di balkon lantai 2 dan menyaksikan ini, jadi dia dengan sengaja berteriak keras, Yi Chen, aku sudah memberitahumu dengan jelas, aku adalah orang dari keluarga Wu. Sekarang, karena kamu berani memukulku, apakah kamu tidak lagi menganggap keluarga Wu? Yi bisa melihat bahwa dia terus-menerus menggunakan ujung matanya untuk memperhatikan balkon yang ada di lantai 2. Bila jadi bisa ditebak, majikannya seharusnya ada di atas. Lalu dia tertawa sejenak, lalu berkata dengan nada tinggi, memangnya siapa keluarga Wu? Keluarga yang memelihara sampah sepertimu ini pasti mereka sendiri juga sangat tidak berguna. Hanya sekelompok barang rongsokan, apakah pantas muncul di dalam lingkup penglihatanku? Begitu mendengar Yi Chen memaki dan mempermalukan keluarga Wu seperti itu, amarah Wuxin seketika itu memuncak. Jadi dia segera membalikkan badannya dan turun ke bawah bersiap untuk bertemu dengan Yi Chen ini baik-baik. Sementara di saat itu juga Song Wanting sedang menatap Liu Guang yang ditampar oleh Yi Chen hingga wajahnya bengkak dan memerah. Dengan ekspresi muak, dia memanggil bodyguard yang ada di rumahnya. Baru saja bodyguard tiba di sana, dia kemudian menunjuk Li Guang kemudian memerintahkan, lempar keluar orang ini, jika masih berani masuk patahkan kakinya. Baik nona besar. Begitu para bodyguard mendengar perintah itu segera menyerbu ke depan kemudian langsung menahan Liu Guang lalu hendak melemparkannya keluar dari kediaman keluarga Song. Namun pada saat itu juga sebuah suara dingin dan kelam terdengar. Aku mau lihat siapa yang berani melemparkannya keluar. Kedua tangan Wuxin berada di belakang punggung, berjalan turun dari atas tangga. Selangkah demi selangkah, wajahnya tampak dingin dan marah. Tadinya dia menyuruh Liu Guang untuk kemari dan mencari masalah dengan Yi Chen untuk mempersulit Yi Chen. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Yi Chen dengan kejam, membuatnya kehilangan muka di hadapan Song Wanting. Namun tidak disangka Yi Chen ini sungguh berani bertindak angkuh seperti ini, sama sekali tidak menganggap keluarga Wu, langsung menampar Liu Guang. Dua kali menampar Liu Guang hingga dia hampir tidak berkutik. Ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah Yi Chen sungguh punya nyali besar. Tidak disangka berani memaki keluarga Wu dan menyebutnya tidak berguna. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Para bodyguard itu melihat Wuxin berjalan turun dalam sekejap, merasa sedikit ragu. Bagaimanapun ayah dan anak dari keluarga Wu juga sudah menetap beberapa hari di kediaman keluarga Song. Para bodyguard sudah tahu sejak awal bahwa mereka merupakan tamu penting di kediaman ini. Li Guang seketika itu juga menunjukkan tatapan antusiasnya. Dia buka mulut dan mengatakan,
Tuan Muda Wu, Anda harus membantu saya. Wuxin meliriknya dengan muak sejenak lalu memaki di dalam hati. Orang tidak berguna, bahkan tidak bisa mengurus hal kecil. Apa gunanya memperkerjakanmu? Somanting saat ini juga mengerutkan alisnya lalu bertanya, Wuxin, apa maksudmu ini? Apa hubungannya hal ini denganmu? Wuxin menjawab dengan nada datar, tidak ada maksud apa-apa. Liu Guang adalah bawahan keluarga Wu. Dia datang bersamaan denganku dan ayahku. Jika sekarang kamu melemparkannya keluar, maka sama dengan mempermalukan keluarga Wu. Lalu dia kembali berkata pada Yi Chen, kamu juga siapa yang memberikanmu nyali untuk memukul anggotaku, juga berani bersikap tidak hormat terhadap keluarga Wu. Sekarang kamu segera berlutut dan tampar dirimu sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku jika berbuat tidak sungkan. Bagi dirinya, meski Li Guang hanya merupakan seekor anjing pengikut, namun anjing ini hanya boleh dia pukuli sendiri. Jika dipukul oleh orang lain, tidak boleh. Jika tidak, hanya diletakkan di mana martabat Wuxin. Harus diletakkan di mana martabat keluarga Wu. Ichen menatapnya lalu berbalik bertanya, kenapa? Apakah keluarga Wu kalian sangat hebat? Tentu saja, Wuxin tertawa sinis dengan sangat angkuh lalu mengatakan, keluarga Wu adalah keluarga nomor satu di Jianan, yang merupakan salah satu keluarga yang unggul di seluruh negeri. Kamu malah berani mengatai keluarga Wu tidak berguna. Ichen tersenyum merendahkan, dia memperhatikan Wuxin dari ujung kaki sampai ujung kepala sejenak. Boleh dikatakan orang ini tampangnya memang mirip sekitar 70% dengan Wookie, memang merupakan saudara kandung. Namun, sebelum Yichen sempat berbicara, Song Wanting sudah bergegas maju ke depan satu langkah, lalu buka mulut dan berkata, Wuxin, hal ini dimulai karena Liu Guang yang lebih dulu mencari masalah. Kamu jangan mempersulit Master Yi. Master Yi mendengar Song Wanting maju untuk melindungi Yi Chen. Wuxin merasa sangat kesal di dalam hati. Dia buka mulut dan berkata, orang tidak berguna sepertinya ini masih berani menyebut diri sendiri sebagai master. Song Wanting maju ke depan satu langkah berkata dengan sikap yang serius, Wuxin, silakan perhatikan ucapanmu. Master Yi adalah idola yang aku puja. Tidak boleh kamu maki. Wuxin tidak menyangka seorang Song Wanting, wanita yang dipuja Mbak Dewi ini ternyata adalah anjing penjilat pecundang jelek seperti Yichen. Dia berseru dengan kuat di dalam hati, apa yang bisa dibandingkan denganku dari orang ini? Aku adalah pria yang seharusnya kamu dekati. Kamu sungguh sudah buta. Berpikir sampai di situ, dia kemudian berbicara dengan suara dingin. Wanting, aku beritahu padamu, pemuda bermargaji ini sudah memukul pengikut keluargamu, juga memaki keluarga Wu kami. Masalah ini, meski Tuan Besar Song yang keluar untuk membantunya, keluarga Wu juga tidak mungkin memaafkannya. Selesai berbicara, dia segera menunjuk Liu Guang lalu berteriak pada Yi Chen, berlutut dan bersujud sekali pada pengikutku, lalu berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku tidak akan memperhitungkan hal ini denganmu untuk sementara. Mendengar ucapan ini, Liu Guang merasa sangat kegirangan. Dua tamparannya tadi sungguh tidak disia-sia. Tuan muda pertama sudah mulai membela diri sendiri. Kemudian Liu Guang sambil memegang wajahnya berjalan dengan langkah besar menuju ke hadapan Yi Chen lalu memakinya dengan sangat angkuh. Sudah dengar belum? Masih tidak bergegas berlutut padaku? Yi Chen mendengus dengan sikap meremehkan, kemudian mendadak mengulurkan tangannya dengan satu cengkeraman mencengkeram leher Liu Guang lalu langsung mengangkatnya dengan tinggi di sana. Wu Xing menyaksikan itu hingga terperangah. Dia tidak menyangka hanya dengan sebelah tangannya Yi Chen mampu mengangkat Liu Guang yang berat berkisar 75 hingga 80 kg, bahkan membuat kakinya bergelantung di udara. Liu Guang saat itu hanya merasakan lehernya tercekik oleh sebuah tangan yang sangat besar, kakinya bergerak sembarangan di udara. Namun semakin dia meronta, dia semakin kehilangan napas. Yi Chen menatap Liu Guang lalu berkata dengan suara dingin, jika kamu masih berani berbicara sepatah kata saja, aku akan mengukir 2 kata pecundang miskin di dahimu. Selesai berbicara kemudian menghempaskan ke atas lantai dalam sekali hentakan. Li Guang terjatuh dan mengaduh sejenak. Seluruh tulangnya hampir patah rasanya, tapi dia sudah
Dibuat ketakutan dan kehilangan nyali dengan sikap dingin Yi-Chen, dia berlari terbiru menuju ke sisi Wuxin, benar-benar tidak berani berbicara sepatah kata pun lagi. Melihat hal ini, Song Manting tanpa sungkan menunjuk Liu Guang lalu memerintahkan beberapa bodyguard untuk apa masih diam saja. Sudah aku katakan, lemparkan orang ini keluar. Begitu mendengar ucapan ini, bodyguard segera menyerbu ke depan tanpa banyak bicara, langsung menarik Liu Guang ke atas. Liu Guang berteriak keras dengan panik. Tuan muda pertama, tuan muda pertama, kamu harus membantuku, tuan muda pertama. Huxin mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Ini benar-benar sikap mempermalukannya secara terang-terangan. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Amarah di matanya sangat kental dan tidak bisa hilang. Dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Song Wanting, apa kamu tahu Yi-Chen ini adalah pria yang sudah memiliki istri, juga merupakan seorang menantu tidak berguna yang tinggal di rumah pihak wanita. Tidak disangka demi dia kamu bahkan ingin mengusir orangku. Song Wanting berbicara dengan tampang dingin. Master Yi adalah tamu penting keluarga Song, juga merupakan salah satu orang yang aku kagumi. Jangankan seekor anjing pengikut keluargamu, meski itu kamu, jika masih berani bersikap tidak hormat pada Master Yi, juga aku usir. Wajah Wuxin tampak suram. Dia menatap Song Wanting dengan dalam sejenak lalu kembali melihat Yi Chen. Tawa sinisnya tidak terhenti. Hatinya merasa gusar lalu menatap Yi Chen dan berkata dengan nada dingin, bocah kamu sangat berani. Merasa ada Wanting yang melindungimu jadi berani berlagak sombong di hadapanku. Apa kamu tidak pernah mendengar senama baik keluarga Wu dari Suhang? Yi Chen tersenyum datar lalu mengatakan, aku memang pernah mendengar nama besar keluarga Wu. Di dalam wajah dingin Wuxin tampak sedikit rasa meremehkan. Dia kemudian berkata dengan wajah angkuh, bagus jika pernah mendengarnya. Kamu memaki keluarga Wu, kami tidak berguna jika kamu tidak segera berlutut memohon ampunanku untuk hal ini. Keluarga Wu pasti tidak akan melepaskanmu. Meski orang yang berkuasa yang melindungimu juga tidak akan bisa. Jichen tersenyum tipis lalu mengatakan, alasan aku pernah mendengar nama keluarga Wu itu dikarenakan beberapa hari yang lalu di aplikasi TikTok ada seorang yang populer yang merebut kotoran untuk dimakan dari pria tua di dalam kamar mandi rumah sakit. Kabarnya pemuda itu bernama Wuki. Sepertinya adalah anggota dari keluarga Wu, bukan? Tampaknya anggota keluarga Wu kalian memang tidak berperasaan. Barang yang begitu menggelikan bisa dimakan begitu saja. Begitu mendengar Jichen mengungkit perihal adiknya yang memakan kotoran, raut wajah Wu Xin seketika berubah menjadi sangat buruk. Sialan, ini merupakan hal paling tercemar sepanjang sejarah ratusan tahun keluarga Wu. Saat ini Tuan Hongwu yang ada di samping menirukan sebuah lelucon di internet dengan ekspresi yang berlebihan, kemudian mengatakan, wah, tidak berperasaan. Semua orang seketika itu beramai-ramai tertawa. Sementara saat ini ekspresi Wuxin sudah seperti ingin memakan manusia. Wow, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sepertinya akan kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.